Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Bapak, ibu-ibu, para jamaah surau Al-Mustaqim subuh hari yang berbahagia ini yang saya hormati, wabil khusus kepada para pengurus surau yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, rasa syukur tidak hentinya selalu kita aturkan dan hanya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian. Khususnya pada kesempatan subuh hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk dapat bersama-sama hadir di surau ini melaksanakan ibadah subuh. Dan alhamdulillah sesudah kita melaksanakan ibadah subuh dilanjutkan dengan kajian keislaman. Mudah-mudahan ini dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih-lebih pada hari ini kita memasuki atau menjelang memasuki bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Dan sebagaimana lazimnya setelah kita melaksanakan salat subuh, kemudian dilanjutkan dengan tausiah, dan juga nanti sesudah ini ada konsumsi yang disiapkan oleh jemaah kita. Tentunya kita doakan bersama semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, ya, berkah serta ganjaran yang berlipat ganda kepada jemaah kita yang merelakan sebagian rezekinya untuk kita nikmati bersama-sama pada pagi hari ini. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, berbicara masalah Ramadan, sebagaimana yang saya sampaikan minggu yang lalu, bahwa Ramadan ini kalau menurut pandangan Rasulullah itu ibaratkan tamu agung yang membawa rahmat dan berkah yang sangat banyak sekali, yang tidak dibawa oleh bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyuruh kepada kita umat beliau yang beriman kepada Allah dan Rasulnya untuk bersiap-siap menyambut kedatangan tamu agung, tamu besar, tamu yang penuh dengan kemuliaan ini, tamu yang membawa banyak oleh-oleh dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa rahmat dan berkah di dalam bulan Ramadan. Nah, kemarin sudah saya sampaikan bahwa bagaimana sikap kita di dalam menyambut bulan Ramadan. Maka Bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang kemarin sudah disinggung. Nah, maka pada hari ini bagaimana kita melaksanakan Ramadan itu. Nah, jadi kalau memang Bapak Ibu yang saya hormati, ibadah kita ini di hadapan Allah itu ada 4 yang menentukannya. Diangkat dan tidaknya itu ada 4. Yang pertama, yang beribadah itu adalah orang yang beriman kepada Allah SWT. Kalau orang tidak beriman, tidak akan diangkat ibadahnya. Dan yang kedua, dia membangun niat ikhlasnya menjalankan perintah Allah itu hanya karena taat. Ya, ini. Jadi di atas landasan keyakinannya kepada Allah, dia ikhlas melakukan pekerjaan itu karena taatnya kepada Allah. Kemudian yang ketiga, tujuan dia melakukan perbuatan itu tidak ada lain limardatillah, hanya ridha Allah yang diharapkan. Yang keempat, di dalam dia menjalankan pekerjaan itu dia tidak keluar dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, artinya sesuai dengan petunjuk Allah.
Nah, soal yang pertama Bapak Ibu yang saya hormati, insya Allah kita semua adalah orang-orang beriman. Dan insya Allah dari iman kita akan lahir poin yang kedua. Kita membangun niat untuk menjalankan perintah puasa ini karena kita taat kepada Allah dengan ikhlas. Berdua kan? Nah, kemudian yang ketiga, tujuan ibadah puasa ini kita buat tidak ada lain adalah limardatillah. Hanya mengharapkan limpahan ridha yang dicurahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik dalam hidup kita di dunia ini, lebih-lebih dalam kehidupan kita di alam akhirat nanti. Nah, persoalan yang ketiga Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah, ya, di dalam kita menjalankan ibadah puasa ini harus sesuai dengan kaidah hukum atau syariat yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau udah bicara soal syariat, tentu ada ketentuan-ketentuan. Yang pertama tadi tentu ada niat. Kapan kita berniat ini? Ini, Ibu ya. Jadi kalau saya lihat Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam puasa ini ada syarat-syaratnya. Satu, orang yang berpuasa itu adalah orang yang beragama Islam. Tadi udah beriman kepada Allah. Yang kedua, dia sudah akil balik. Ini syarat wajib puasa. Kalau belum, Bu, anak-anak kita ini kita perintahkan puasa. Itu untuk mengajar dia, mendidik dia. Karena itu ada ulama mengatakan kalau kita sebagai orang tua membiasakan anak kita berpuasa, maka orang tuanya dapat pahala. Pahalanya apa? Pahala mendidik anak, pahala menyiapkan anak menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Makanya kita di rumah ini kan, saya ingat dulu waktu masih kecil tuh, dilatih orang tua ini berpuasa, Bu, setengah hari dulu. Udah berjalan setengah hari, kira-kira setengah bulan, dinaikkan lagi. Nggak usah bukanya jam 12, tapi nanti jam 3, Bu. Udah jam 3, sekian hari, ditingkatkan lagi menjadi sampai maghrib. Ini proses yang harus kita lewati di dalam menjadikan anak-anak kita taat beribadah kepada Allah. Karena ada ayat dalam Al-Quran, At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu, ya orang-orang yang beriman, ku ampusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, jaga keluargamu, jaga anak-anakmu, jaga istrimu dari azab neraka Allah. Jadi ahlikum itu, kalau kita sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga, sebagai seorang suami, sebagai seorang laki-laki, ahlikum di sini termasuk istri kita, anak-anak kita, pembantu-pembantu kita, anak kemanaan kita, orang-orang yang ada keterkaitan yang dimana kita termasuk penanggung jawabnya. Itu ahlikum. Jadi Allah menyuruh kepada kita, ku ampusakum wa ahlikum, jaga dirimu, kata Allah. Yang pertama diingatkan Allah ini kita nih sebagai pemimpin rumah tangga. Wa ahlikum, dan keluargamu yang di dalamnya ada istri kita, ada anak-anak kita, ada pembantu kita, ada anak kemanaan kita, dan ada orang-orang lain yang dalam tanggung jawab kita. Dari mana kita jaga? Dari azab neraka Allah. Maka saya melihat ketika kita mendidik anak-anak kita, melatihnya, membiasakannya berpuasa, itu adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai seorang beriman kepada Allah untuk menjadikan dia selamat dari azab neraka, dan juga selamat kita dari azab neraka. Karena berbahaya, Bu, kalau kita tidak mendidik anak-anak kita. Karena di hari kiamat nanti itu tidak hanya kita, ketika anak kita gagal memasuki surganya Allah SWT, ketika anak kita menjadi calon-calon penghuni neraka, yang ditanyakan orang itu adalah, yang ditanyakan Allah itu adalah orang tuanya. Ini anak siapa ini? Kenapa dia menjadi calon-calon penghuni neraka? Apa yang dibuat orang tua terhadap anak-anak ini? Jadi tidak mesti ada keterkaitan itu antara kita sebagai seorang bapak dan ibu dengan anak-anak kita. Maka Allah dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, ku ampusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari azab neraka Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, jadi saya melihat tadi itu, kalau anak-anak di rumah tangga kita ini yang usia-usianya belum akil balik, kita perintahkan untuk berpuasa, itu adalah bagian daripada tanggung jawab kita sebagai seorang mukmin
orang beriman kepada Allah di dalam menjalankan kewajiban kita, mentaati aturan Allah, yaitu menyelamatkan diri kita dan dari azab Allah, dan juga menyelamatkan anak-anak kita dan orang-orang yang ada dalam wilayah tanggung jawab kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bagus sekali ibu-ibu yang saya hormati kita lakukan. Ini bapak-bapak, alhamdulillah ibu-ibu juga anak-anaknya turun ke surau sembahyang. Ini bagian dari tanggung jawab kita nih. Anak-anak kita yang kecil-kecil saya lihat nih, cuman mau dijaga bapak ibu yang saya hormati. Kalau tidak dijaga, kadang-kadang dia main bola dalam surau, mengganggu orang sembahyang. Diingatkan, dikasih tahu. Kalau tidak dijaga, kadang-kadang dia bergurau, mengganggu orang-orang tua yang sedang khusyuk dalam mengerjakan salat. Jadi memang ini, jadi kalau dia tidak turun ke surau, susah juga kita, karena itu tanggung jawab ya, membiasakan anak-anak datang ke masjid, datang ke surau. Tapi kalau dia turun, karena namanya anak-anak, perlu juga ada kontrol dari orang tua supaya dia terarah begitu ya. Jadi tidak datang di masjid, tidak datang surau itu menjadi masalah yang dapat mengganggu orang dewasa, orang-orang tua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak kita kalau itu belum akil balik, Bu, belum wajib puasa. Jadi kalau anak-anak kita ini diperintahkan berpuasa, itu adalah mendidik dia, membiasakan dia, melatih dia supaya anak-anak kita ini melekat kebiasaan. Jadi maka saya melihat anak-anak yang tadi dari kecil nih Pak dilatih berpuasa ini, itu kalau sudah melekat itu Pak, biar dia tidak sahur dia pasti puasa. Kalau sudah akil balik itu, karena didikan. Tapi coba kalau anak-anak ini tumbuh, berkembang, lahir, tumbuh berkembang di lingkungan kedua orang tua yang tidak beragama. Dia Islam tapi tidak menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Ini dalam rumah tangga ini tidak hadir kaidah-kaidah kehidupan menurut aturan agama. Itu sudah terbiasa anak-anak tidak berpuasa. Nah, ketika dia berada di lingkungan masyarakat Muslim di mana orang-orang berpuasa, itu berat baginya, Bu, beban baginya. Karena udah biasa tidak puasa. Jadi saya melihat luar biasa ini. Maka Rasulullah dalam hadis itu menyuruh kepada kita mencari keluarga itu yang bagus agamanya, yang baik agamanya. Tunkihul mar'a li arba'ah, kata Rasulullah. Dinikahi perempuan itu karena 4 sebabnya. Walimaliha, karena ya hartanya. Walijamaliha, karena kecantikannya. Walihasabiha, karena keturunannya. Walidiniha, karena agamanya. Fasfar bisa din taribat yadak. Pilih olehmu, kata Rasulullah, yang bagus agama, supaya tangan kamu terpelihara. Jadi saya melihat dalam konteks ini agama itu tetap nomor 1. Jangan kita biarkan anak kita orientasinya materialistik. Kalau udah nengok laki-laki, nengok perempuan, harta kekayaan yang dihitung. Itu misteri itu. Banyak orang pada ini kaya raya, tapi tidak sampai ke anaknya. Belum mengalir harta turun ke anak, udah bangkrut perusahaan orang tuanya. Sehingga hartanya disita, Pak. Rumah dijual, dia kembali miskin. Coba kita bayangkan. Kalau andai kata seorang anak laki-laki bercita-cita kawin dengan seorang perempuan, mengharapkan hartanya. Seorang perempuan kepingin kawin dengan laki-laki mengharapkan hartanya. Terjadi masalah seperti ini, bagaimana keadaannya? Maka agama itu kuat sekali. Mengapa agama disuruh kepada kita? Karena itu tadi itu. Kalau sudah agama kedua orang tuanya, di keluarga ini lahir kaidah-kaidah agama. Sehingga anak-anak kita yang muncul di rumah ini juga diatur secara agama, insya Allah. Tadi sudah saya katakan, anak-anak kita yang terdidik berpuasa di lingkungan rumah tangga kita, itu Pak, kalau sudah besar, didikan kita ini dengan anak-anak ini jalan suram. Tidak diingatkan, tidak dipaksa, tidak disuruh, tidak diperintahkan. Mungkin kalau dilarang orang puasa, dia marah. Begitu dahsyatnya pendidikan di keluarga kita. Ini makanya agama menyuruh kita nomor 1 kan agama.
Banyak orang miskin tapi bagus agamanya ketika berkeluarga kaya raya. Tapi banyak orang kaya berorientasi mencari suami, mencari istri karena hartanya bangkrut. Ada kitab pernah saya baca, orang yang mencari suami mengharapkan harta tidak akan dikayakan Allah SWT. Orang yang mencari suami istri karena alasan harta tidak akan dikayakan Allah SWT dengan harta. Orang yang mencari suami atau istri karena kedudukan tidak akan dimuliakan Allah SWT. Orang yang mencari suami atau mencari istri karena kecantikan tidak akan diindahkan oleh Allah SWT. Tapi bagi siapa orang yang mencari suami atau istri karena agamanya, maka orang itu akan dimuliakan Allah SWT. Nah, kemuliaan Allah itu apa, Bu? Rezekinya cukup, keindahan dalam keluarganya apa? Orang masyarakat menghormati dan memuliakan dia. Saya lihat banyak gitu. Guru-guru saya dulu itu, kiai-kiai, ustaz-ustaz itu saya lihat kawin di masyarakat mendapatkan kemuliaan, kehormatan. Nah, ini. Kemudian apa lagi? Rezekinya dicukupkan Allah. Mana kita bisa ngira rezeki? Saya punya kawan itu, Bu, tidak PNS, membangun sebuah pondok pesantren. Kita di PNS, Pak, terkekial nak beli mobil. Dia dapat 2 mobil dihadiahkan oleh pengusaha tambak untuk pondok pesantren. Nah, ini. PNS nak beli mobil baru, kredit di bank. Minjam duit, ini pengakuan kawan saya. Kalau tak berutang, Ustaz, tak ada pakai mobil baru kita. Kawan kita tadi ini tidak PNS, hanya dengan modal 12 tahun mondok di pesantren, mendirikan pondok. Pengusaha tambak sukses. Ini mobil satu untuk Pak Kiai, satu untuk inventaris pondok. Luar biasa kan? Ini yang saya katakan. Jadi kalau orang itu orientasinya karena Allah, karena agama, dia dimuliakan Allah. Diberi oleh Allah rezeki yang cukup. Kemudian diindahkan oleh Allah sehingga masyarakat menghormati dan memuliakan. Maka agama itu punya aturan-aturan. Karena itulah di dalam kehidupan kita, anak-anak kita perlu kita jaga. Artinya itu jangan kita berorientasi pada materialistik oriented gitu ya. Artinya itu kita melihat orang itu mengasumsikan, mempersepsikan dia itu adalah kemuliaannya itu terletak pada harta. Tinggi rendah derajat ada pada harta. Kemuliaan ada pada harta. Itu jangan sekali terjadi. Kalau itu terjadi, rusak pikiran agama kita. Jadi salah satu unsur yang mengarahkan pendidikan Islam itu kepada anak-anak kita sebenarnya ada di situ. Jadi kalau misalnya ini tidak berhasil, ini yang saya katakan dari segi materi pelajaran agama kita terima, tapi ilmu agama belum bisa membentuk sikap, watak dan karakter kita menjadi orang yang menomorsatukan agama dalam kehidupan kita. Ini kira-kira. Jadi besar sekali pengaruh didikan di rumah tangga terhadap anak-anak. Nah, kemudian yang ketiga ini, Bu, syarat orang wajib berpuasa itu dia berakal. Kalau tidak berakal itu tidak. Misalnya orang yang akalnya tidak sehat karena keluar masuk, atau orang itu Pak keluar masuk. Kalau datang masuk itu ya dia bagus agamanya. Tapi kalau datang keluarnya itu dia di situ kadang-kadang dengan agama jauh. Jadi ini maksudnya nih orang yang tidak sempurna. Kemudian yang keempat, sehat fisik mentalnya. Yang kelima, bermukim, tidak dalam keadaan musafir. Yang keenam, suci dari haid dan nifas. Jadi ada 6 ini, Bu, syarat orang dikatakan wajib menjalankan perintah Allah, mengerjakan ibadah puasa. Nah, kemudian syarat sah puasa itu yang pertama adalah orang itu beragama Islam. Nah, yang kedua, dia suci dari haid dan nifas. Dan yang ketiga, dia berakal sehat atau mumayyiz. Yang keempat, mengetahui masuknya bulan Ramadan. Ini syarat sah puasa. Kalau rukun puasa ini saya singkat-singkat saja karena kita mepet waktunya sudah. Rukun puasa itu hanya 2. Yang pertama itu berniat untuk berpuasa. Ini masalah niat, Bu. Kalau puasa wajib itu, Pak, wajib kita niatkan sebelum terbit fajar. Itu sepakat ulama. Ya. Beda dengan puasa sunat, Bu. Kalau ibu misalnya tadinya puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, ya, puasa Nabi Daud, boleh terbit matahari berpuasa niat.
Tapi ketika puasa wajib, niat harus juga kita pasang, sudah hadir di hati kita sebelum terbit fajar. Ini niat, ini rukun. Kalau enggak itu enggak sah. Makanya malam-malam itu Bu, kita nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahr Ramadan dan seterusnya. Itu kita baca habis tarawih untuk mengingatkan kita jangan sampai kita nih lewat. Karena maklum ibu-ibu misalnya sibuk juga menyiapkan makan minum di rumah untuk keluarganya, sehingga kita lupa berniat. Jadi kalau tidak berniat, ulama itu sepakat tidak sah puasa itu karena itu rukun. Maka malam itu berniat. Cuman saya lihat juga niat ini Pak harus kita hadirkan juga di hati. Karena saya lihat tuh yang membaca nawaitu shauma ghadin itu sambil ngantuk-ngantuk gini. Jadi mulutnya itu menyaut nawaitu shauma ghadin dan seterusnya, tapi di hati ini mungkin kosong. Jadi mestinya dikuatkan di hati ini bahwa besok itu aku berpuasa wajib atau fardu karena Allah Ta'ala. Paling tidak itu. Jadi niat ini kita baca di lisan kita, kemudian di hati kita hadirkan bahwa niat kita mengerjakan puasa itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu niat itu rukun. Jadi kapan kita boleh berniat adalah mulai kita berniat itu malam harinya, sebelum kita mulai mengerjakan ibadah puasa itu sebelum terbit fajar. Ini memang niat ini juga ada Pak, 1 bulan penuh ya. Sebelum bulan Ramadan dan niat sengaja aku mengerjakan puasa Ramadan 1 bulan penuh karena Allah Ta'ala. Boleh saja kita niat itu, tapi tiap malam itu kita tetap berniat. Ini kalau pendapat imam mazhab yang lain itu ada saya lihat, kalau kita ini Pak berniat 1 bulan penuh puasa Ramadan, bila kita sakit tidak puasa 3 hari, itu kita ulang lagi. Bila orang itu musafir 7 hari, harus diulang lagi. Karena di dalam keadaan tidak menjalankan puasa waktu sakit, tidak menjalankan puasa waktu musafir selama 7 hari. Sementara niatnya sebulan penuh, udah terpotong 3 hari, udah terpotong 7 hari dengan dia musafir, maka diulangi. Jadi boleh saja, tetapi dengan catatan yang tiap malam itu juga tetap kita baca. Ini yang rukun nih, jangan sampai tinggal. Yang kedua ini menahan diri dari perkara yang dapat membatalkan puasa. Ini yang harus kita jaga. Menahan diri tidak melakukannya. Apa-apa nih yang tidak boleh lakukan ketika kita berpuasa? Yang pertama, sengaja makan dan minum. Sengaja Bu. Kalau tidak sengaja, tidak apa-apa. Tapi nak mencari yang tidak sengaja ini kan sulit. Saya pernah itu, tapi puasa sunat bukan puasa wajib. Kita ini puasa 3 hari pertengahan bulan, pas hari yang ketiga. Datang di suatu majelis, disodorkan kurma. Saya langsung saya ambil. Udah 3 biji kurma lewat, baru saya ingat, rupanya saya puasa hari ini. Diam-diam saja, saya tidak saya omongkan dengan kawan saya. Ayam begini-begini, ya rezeki karena rahmat Allah SWT. Puasa wajib juga demikian. Kalau bapak ibu lupa, lanjut saja. Udah kita makan, udah kenyang, baru kita ingat, itu rahmat Allah. Jadi puasa tetap sah, puasanya dilanjutkan, jangan dibatalkan. Yang pertama ini makan, minum dengan sengaja itu tidak boleh. Ini rukun. Yang kedua, memasukkan sesuatu ke dalam rongga, ya, seperti lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang kemaluan depan dan belakang dengan sengaja. Ini membatalkan Pak. Kemudian muntah dengan sengaja dikorek-korek tenggorokan sehingga kita muntah, itu tidak dibolehkan. Kemudian yang berikutnya, yang keempat nih adalah orang yang dalam keadaan haid dan nifas dalam keadaan berpuasa. Ini batal puasa. Yang kelima itu orang yang tidak waras. Jadi dia tadi ini puasa Pak, begitu kira-kira jam 10 atau jam 1 siang, dia tuh datang penyakit gila.
tidak sadarkan diri, hilang akalnya, hilang ingatannya, hilang kesadarannya. Ini tidak seimbang dia, tidak stabil. Ini juga batal puasanya. Yang berikutnya itu adalah orang yang murtad, sedang berpuasa keluar dari Islam, ini murtad, batal. Ini kalau saya lihat kaidah-kaidah fikih lama seperti itu. Ini maaf, orang yang dengan sengaja mengeluarkan sperma, ini batal puasa Pak, di siang hari dalam keadaan berpuasa. Yang kedelapan, ya, berhubungan badan antara suami istri pada waktu siang hari. Tapi insya Allah kalau macam kita orang-orang tua sih, insya Allah tidak. Ini pengantin baru rawan, kawin bulan Sa'ban, Ramadan di depan mata sudah. Ini tantangan baginya. Jadi karena itu ada 8 ini Bu yang harus kita jaga di dalam kita melaksanakan puasa. Kalau selama ini kita jaga Bu, insya Allah aman. Niat oke, sudah bagus. Besok puasa karena Allah. Yang 8 ini tidak kita kerjakan, insya Allah selamat puasa kita. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati, yang sunnah-sunnah. Yang pertama ini segera berbuka, tidak menundanya. Jadi kalau di surau kita ini Pak Udin ada bikin program Pak ya. Kita buka bersama seminggu sekali kan tiap subuh. Tiap Jumat sore. Ya? Buka bersama Jumat sore. Jumat sore buka bersama. Jadi saran saya kalau dapat begitu waktu azan masuk itu kita langsung azan Pak. Tapi jangan kalau kita kamat. Nah, ini kadang-kadang ini saya pernah betul-betul mengalami di masyarakat, orang ini tidak bijak dalam menjalankan agama. Agama ini kan penuh dengan kebijakan. Begitu orang tengah asik minum makan, apalagi aus musim panas, dia azan. Habis azan tuh Pak langsung kamat. Bayangkan. Udah itu imamnya maju. Salat maghrib yang dibaca apa Pak? Sabhisma ayatnya itu. Udah itu rakaat kedua, saya kira inna atayna qul huwallah, rupanya enggak hal ataka dan seterusnya. Udah itu wiridnya panjang lagi. Udah itu dia membaca wa ilahukum ilahu wahid sampai Allahu la ilaha. Habis itu Pak Udin dilanjutkan lagi. Syahidallahu annahu la ilaha dan seterusnya, itu macam orang tahlil itu. Doanya panjang. Akhirnya banyak orang yang mundur diri, keluar, meninggalkan tempat. Jadi saya katakan agama ini harus syarat dengan kebijakan. Saya kalau diundang di kantor itu ada buka puasa bersama, ya orang ramai, udah ambil ayat yang pendek. Tidak usah lagi pakai wirid, langsung angkat tangan, berdoa, doa yang singkat. Jadi agama ini harus cerdas dan bijak kita menjalankannya. Tidak harus kaku seperti itu. Maka tadi saya katakan kalau udah sampai waktu maghrib, boleh saja yang azan itu membatalkan puasa, langsung azan. Udah azan, beri jeda orang ini, biar dia makan, biar dia minum dulu. Yang batal wudu, biar wudu dulu. Sekian menit, 10 menit kah, 15 menit kah, baru kita qamat. Insya Allah aman itu. Ini kalau kita ini. Jadi jangan kita, memang harus ada juga komando. Kita kasih tahu, jangan sampai kita ini maunya sendiri. Itu menurut dia yang terbaik, tapi bukan yang terbaik. Karena kita dalam keadaan jamaah, orang punya kepentingan, apalagi dalam keadaan satu hari penuh, dalam keadaan panas-panas begini, tidak makan dan tidak minum. Ini jadi bersegera membuka puasa kalau sudah masuk waktu berbuka. Nah, kemudian yang berikutnya itu berdoa ketika akan berbuka. Doa ini kan banyak ini. Jadi kalau saya lihat tuh doa-doa yang boleh kita baca itu sifatnya adalah doa-doa yang memang kita dianjurkan dalam agama untuk melakukannya. Antara lain itu adalah misalnya Allahumma barik lana ya fima razaqtana wa qina azabannar. Kemudian juga kita baca Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Atau doa-doanya, doa itu kita baca, doa Allahumma barik lana dan seterusnya itu kita baca pertama, kemudian baru doa buka puasa Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ini sunnah di dalam kita mengerjakan ibadah puasa, ibu-ibu yang saya hormati.
Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, ya, hal-hal lain yang juga disunnahkan kepada kita berbuka dengan kurma. Nah, ini kalau kita lihat dikit, ini maksudnya ini berbuka. Kalau kurma itu punya esensi, itu apa? Manis, ya. Ya, kenapa manis? Karena ini sumber, ya, yang bisa membawa manis itu kan ada zat gulanya, ada membangkitkan tenaga kita. Nah, jadi disunnahkan berbuka dengan kurma. Yang keempat itu melambatkan waktu makan sahur. Wah, kalau saya jangan-jangan tak bisa tidak bisa melaksanakan sunnah ini. Karena masjid kuliah subuhnya itu jauh-jauh. Kalau tidak turun paling tidak jam 4, tidak terkejar itu. Kalau di sini mungkin yang dimaksudkan mentakhirkan sahur. Mentakhirkan sahur itu artinya kalau misalnya waktu azan itu imsak itu jam 4:30 kurang 10, dia makan katakanlah setengah jam sebelumnya atau 20 menit sebelumnya. Itu mentakhirkan. Tapi tentu kita sesuaikan dengan keadaan kita. Kalau orang lain yang sifatnya tidak ada kegiatan, ya tidak ada masalah ini. Yang berikutnya ini bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ya, adalah membaca Al-Quran, zikir, selawat, dan amal-amal salih lainnya. Nah, ini ibu-ibu kalau bulan Ramadan biasanya suka membaca Al-Quran sampai hatam 3 kali. Ya. Saya yakin Pak, kalau Quran ini lancar membacanya bisa 3 kali hatam. Katakan satu hari 3 juz saja. Orang yang lancar membaca Quran nih Pak, 15 menit itu hatam. Paling lambat 20 menit kalau lancar. Jadi kalau satu hari itu 3 juz, itu hanya memakan waktu 1 jam. Dan tidak 1 jam, diambil saja habis subuh 1 juz, lepas zuhur 1 juz, lepas asar 1 juz. Jadi satu hari itu 10 hari itu 30 juz, 1 bulan 3 kali hatam. Saya tidak akan bahas ganjarannya karena memang ini waktu kita. Kemudian yang berikutnya itu kita disuruh banyak berzikir, ya, banyak melakukan amal-amal saleh yang lain. Yang keenam, disunnahkan memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Yang ketujuh, menjaga lidah dan anggota tubuh. Jadi kita dalam Ramadan ini Pak disunnahkan mempuasakan seluruh aktivitas anggota badan kita dari perkara-perkara yang dapat mengurangi nilai amal ibadah puasa kita di dalam bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya, mandi junub sebelum masuk waktu subuh. Ini biasanya kata Pak Udin tadi, kalau kena yang pengantin baru, disunnahkan Bu. Kalau dia berhubungan suami istri malam harinya itu dia udah mandi junub sebelum masuk waktu azan subuh. Kalau kita ini udah lewat Pak, insya Allah udah aman. Ya, udah aman semua ini. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya meninggalkan nafsu syahwat. Nah, ini tentu dikendalikan dengan hal-hal yang positif. Yang ke-10 menghidupkan ibadah pada malam-malam Ramadan. Nah, jadi malam Ramadan ini kita disunahkan Bu, turun tarawih, witir kita lakukan. Kalau dapat tadarus Quran kita kerjakan. Saya melihat hari ini di surau kita ini Bapak Ibu yang saya hormati, tadarus ini agak lemah berapa Ramadan ini. Ya memang kita akui. Yang lain alhamdulillah bagus. Macam ibu-ibu kemarin saya lihat itu harus kita pertahankan Bu, meningkat itu. Jadi surau kita sudah bisa melakukan aksi sosial kepada masyarakat yang membutuhkan dengan memberikan makanan, minuman, segala sesuatu peralatan untuk keperluan Ramadan yang diantar ke panti-panti, ke pondok-pondok yang memang sangat membutuhkan itu. Ini tiap tahun saya lihat beberapa tahun ini berjalan, dan ini tahun ini meningkat karena banyak sekali kemarin saya lihat yang menyumbang itu. Ini saya berdoa mudah-mudahan amal Bapak Ibu, amal kita semuanya diri oleh Allah SWT. Karena janji Allah dan Rasulnya, orang yang memberi itu tidak berkurang, malah bertambah. Ditambah oleh Allah rezekinya, berkah hidupnya. Jadi ini kita pertahankan. Cuma sisi-sisi yang lemah kita ini adalah tadarus tadi itu. Mungkin kita perkuat nanti siapa remaja-remaja, anak-anak kita yang bisa kita turunkan di sini supaya ada tadarus
tiap malam tidak absen di surau kita ini. Nah, ini kira-kira hal-hal. Kemudian yang makruh Bu, dalam kita berpuasa itu pertama bersuntik. Suntik ini makruh. 2 berbekam. 3 berkumur-kumur. Jadi kalau kita wudhu itu berkumur-kumur sampai menyentuh tenggorokan kita, itu makruh. Yang keempat, memasukkan air ke dalam rongga hidung secara berlebihan. Maka kalau kita puasa ini, yang sunnah dianjurkan dalam keadaan kita tidak puasa, kalau dapat kita tidak usah melakukannya, karena itu memang rawan kalau kita salah bisa masuk ke dalam tenggorokan kita ke dalam lagi. Nah, mandi berlebihan, apalagi sambil nyelam. Kalau kita sih tidak Bu, pakai mandinya itu pakai centong, pakai gayung, atau mungkin pakai alat shower itu tidak masalah. Yang keenam, merasakan makanan di ujung lidah, ini makruh. Tidak batal, tapi makruh. Cuman kalau misalnya kita menghidangkan terhadap orang banyak, kalau tidak dirasa, takut gak kita terlalu kemanisan atau kurang manis, atau keasinan kurang asin. Jadi hukumnya makruh. Tapi ada penjelasan lain tentang hal-hal yang seperti ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kaitan dengan memasukkan air ke rongga mulut, berkumur-kumur, berlebihan ini juga saya melihat di agama ini, di suatu masjid ada tempat wudhu nih Pak Udin. Tempat wudhu ini kan jaraknya dekat ini, antara keran yang satu dengan keran yang lain ini dekat. Dia nih berkumur Bu, masukkan air ke mulutnya itu sambil ini Pak, ini kan orang banyak berwudhu. Ini yang saya katakan orang tidak cerdas dalam mengamalkan agama. Maksudnya sunnah dikerjakannya, tapi orang lain terganggu. Bayangkan Pak, air kumuran itu merencit ke baju orang, ke tangan orang. Jadi yang sunnah ini boleh kita tinggalkan kalau itu mengundang hal yang tidak baik bagi orang lain. Nah, ini yang saya katakan orang tidak cerdas dalam beragama. Maka agama itu tidak cukup dengan ilmu, harus ada kearifan. Jadi orang tahu agama, arif dalam implementasikan aturan-aturan agama. Ini yang diperlukan. Jadi pencerahan-pencerahan ini penting. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang menghilangkan puasa kita? Jadi ibu-ibu berpuasa tapi tidak ada pahala. Nah, kalau kita berpuasa tidak ada pahala bagi kita. Pertama, orang yang berdusta. Orang berdusta ini Bu, puasanya sah, kewajiban gugur, tapi tidak ada pahala, habis pahalanya. Yang kedua, ghibah, menceritakan orang lain, mempergunjingkan orang, ini habis ini. Yang ketiga, orang mengadu domba, ngomong sana lain, ngomong sini lain. 2 orang saudara akhirnya cekcok gara-gara dia. Yang keempat, bersumpah palsu. Kata pedagang di pasar, ini barang saya bagus Pak, kalau tidak nyaman balikkan. Ini di YouTube nih, hati-hati Bu. Ini saya tidak ngerti orang ngomong atas agama, mengajarkan doa. Doa apa? Doa rezeki. Katanya kalau rezeki tak datang banyak besok, ludahi muka saya. Ini kalau udah begini, seorang ustadz, ulama mempertaruhkan dirinya, saya tidak yakin dengan orang. Saya yakin jangan-jangan ini bukan orang ahli agama. Iya. Iya, jadi saya ragu ini. Jadi hati-hati juga kita belajar agama di sini. Hati-hati. Jadi katanya kalau bapak ibu mengamalkan doa ini, bila besok pagi rezeki tidak datang, ludahi muka saya. Tak pernah Pak ada ustadz guru berani seakan-akan. Iya. Jadi tidak pernah saya kira ada seorang ustadz atau guru berani sesombong itu berbicara ya. Ini kita agama ini yang kita bicarakan. Tak mungkin. Jadi kalau sudah ada orang bicara berlebihan begitu Pak, kita ragukan dia. Siapa dia sebenarnya? Siapa dia? Ini Bapak Ibu perlu baca. Cuma saya karena tidak saya siapkan, tidak sempat saya menayangkannya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang berikutnya memandang seseorang dengan pandangan syahwat. Memandang laki-laki dengan syahwat, memandang perempuan dengan syahwat. Yang berikutnya adalah mengeluarkan kata-kata keji, mengumpat
mencaci maki dan sebagainya. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, puasa itu sah, kewajiban gugur. Tak perlu kita ganti dan kita kada, tapi tak ada pahalanya, kosong dari pahala, karena ada perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk kita lakukan dalam kita berpuasa. Saya kira ini sedikit Bapak-bapak dan Ibu-ibu pengantar untuk memasuki bulan Ramadan. Apakah insya Allah nanti malam kita tarawih sudah? Satu Ramadan masuk, atau besok malam kita mulai satu Ramadan masuk, kita tunggulah pengumuman dari pemerintah yang insya Allah pada sore hari ini akan melakukan sidang isbat. Jadi kita mengikuti pemerintah dan kita artinya berpuasa dengan sebaik-baiknya pada bulan ini. Semoga Allah SWT ridha dengan amal kita. Saya kira demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Yang benar hanya dari Allah, yang salah karena kedaikan saya. Ada satu yang kurang, saya baru tarik malam, ingat Bu. Ini doa itu yang Ibu minta kemarin itu, yang mau difotokopi itu. Ya, ada kemarin yang minta doa dengan saya supaya fotokopi diperbanyak, mau dibagikan. Itu belum sempat saya menyiapkannya, karena memang hari-hari ini ada kuliah jarak jauh itu Bu. Saya diminta untuk mengajar, karena itu menyiapkannya dan juga menyampaikannya, jadi terfokus ke situ. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.